Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo, selamat hari Jumat, selamat pagi. Kali ini aku dapat surat nih. Ya, aku tahu sih kalau untuk sesi suratku itu mungkin aku cuma pilih yang ceritanya oke, ya. Nah, ini aku kebetulan dapat, anggap aja namanya R. Mbak R itu anak bungsu dari 4 bersaudara. Dilahirkan keturunan Arab, ya. Ini bukan rasis teman-teman, tapi aku harus sebutin bangsanya ya, keturunannya. Singkat cerita, keluarganya itu agamis, ya. Dia pokoknya 4 bersaudara. Mbak R ini punya teman curhat ya, cuma kakaknya aja yang beda 6 tahun sama dia, dan itu nggak begitu agamis. Dan ceritanya begini, Mbak R itu tidak bisa memilih apa yang dia suka selama ini. Kuliah dipaksa ambil jurusan farmasi. Terus kuliah lagi, kebetulan Mbak R suka dengan art culinary, ya, pengen banget bekerja di bidang ini. Sampai akhirnya orang tuanya tidak memperbolehkan dia bekerja di luar. Kalau sekarang kan memang karena COVID, tapi ini memang sebelum COVID sudah seperti itu ya teman-teman. Setiap mau buka usaha di rumah selalu disindir, masak di rumah dikomentarin, katanya ngotorin. Dan Mbak R ini akhirnya mengalah, melepaskan cita-citanya. Nggak usah kayak gitu aja sih. Maksudnya sosialisasi pun dibatasin. Kerjanya hanya di bisnis keluarga. Tidak bisa kenal dengan orang baru. Berbelanja aja nggak boleh. Berbelanja keluar aja ke supermarket itu nggak boleh. Ketemu teman kuliah nggak boleh. Jadi sehari-harinya cuma di rumah aja, apalagi pas COVID ya sekarang. Dijelaskan di sini kalau keturunan Arab itu punya aturan kalau wanita Arab harus menikah dengan keturunan Arab juga. Sedangkan dia jarang banget bersosialisasi sesama orang Arab. Berapa bulan lalu dia pernah suka dengan lelaki keturunan Arab, tapi ya tidak berlanjut begitu aja. Sekarang pertanyaan dari Mbak R ini, 1, bagaimanakah biar Mbak R ini bisa memberikan sedikit kelonggaran ya, maksudnya mamahnya bisa memberikan sedikit kelonggaran. Yang kedua, apakah akan ada lelaki yang dekat dengan saya. Ketiga, apakah tahun ini bisa menikah. Itu sih ya. Di sini aku sangat appreciate banget sih dengan Mbak R ini, dan memang ini terlambat dari 2 minggu ya, karena aku pikir ini full moon. Nah, kalau udah full moon itu jelek energinya untuk ngebacain orang yang benar-benar, maksudnya aku kan ini memang niat untuk konten gitu. Jadi aku pilih ini udah agak terang dan bagus ya hari Jumat. Aku pilih untuk up hari ini. So, kita nggak pakai lama-lama, kita tunggu solusinya dari aku. Thank you. Untuk solusi pertama, pertanyaan dari Mbak R adalah bagaimana biar mamanya memberikan sedikit kelonggaran. Di sini Mbak R sudah saya berikan tebak-tebakan, ya, maksudnya berupa angka. Beliau memilih angka 8, 11, 25, dan 44. Saya menggunakan seperti biasa untuk tools ini, tools hanya untuk psikologi. 8 adalah sebagai sumber untuk pertanyaan pertama. Di sini dapat kartunya 8 itu ada di pecinta, ya, di Arkana Mayor pecinta.
Artinya apa? Ketika kartu ini muncul, biasanya berkaitan dengan komunikasi yang perlu dibina, ya, dengan mamanya Mbak R. Intinya, ada suatu ikatan saling pengertian karena kesamaan atau kecocokan pribadi. Jadi di sini harus ada komunikasi yang dijalin agar mamanya mengerti. Gimana caranya? Kita buka ya dari kartu tambahan ya, kartu tarot andalanku. High Priestess, Justice, Hierophant. Kartunya mayor semua ini. Princess of Pentacles. Bagaimana cara komunikasinya supaya mamanya Mbak R ini bisa memberikan sedikit kelonggaran? Yang pertama, ya, ada kartu High Priestess, ada Justice, ada Hierophant, dan ada Prince of Pentacles. Dimana Mbak R di sini, ya, memang ya Mbak, kadang-kadang kita mengungkapkan sesuatu itu tidak mudah, ya, tidak gampang. Namun di sini sekali-kalilah Mbak R kasih pengertian ke mamanya bahwa, "Ma, saya suka dengan bidang ini, bidang kulineri ya, kuliner lah ya. Nah, kulineri. Boleh nggak saya dikasih satu kesempatan untuk membuktikan bahwa yang saya buat itu bisa dijual?" Gitu. Sebagai bisnis sampingan. Ingat ya, aku bilang sebagai bisnis sampingan. Di sini Mbak R harus ajak omong mamanya berdua. Mamanya lagi tenang, mamanya lagi lagi moodnya lagi enak, ajak ngomong. Aku punya ganjelan loh, gitu. Saya punya hak yang sama. Saya hidup punya hak yang sama. Tuhan menciptakan saya dengan kreativitas, Tuhan menciptakan saya dengan segala kelebihan. Saya nggak akan bilang ke mamanya, saya nggak akan aneh-aneh, saya buktiin, ya, kalau saya di sini, walaupun kecil, saya bisa mendapatkan keuntungan dan saya nggak main-main, saya serius. Masalah longgar atau nggak longgar tergantung dari cara berbicara Mbak R. Jadi Mbak harus ada keteguhan di sini. Keteguhan dalam arti, "Ma, aku ngomongnya baik-baik. Aku harap responnya juga baik-baik. Jika perlu, bawalah tetua, ya, yang mungkin di luar dari keluarga inti kalau bisa. Yang netral, yang kira-kira bisa suportif, yang mendukung." Karena kenapa? Hal seperti ini, ya, mungkin dari sisi mamanya Mbak R itu ada kekhawatiran. Kekhawatiran dalam arti, gimana ya? Nanti anakku macam-macam nih keluar, nanti begini begitu. Ada kekhawatiran karena memang terdiri dari norma keturunan ya. Kalau misalnya bangsa Arab ya keturunannya memang agak ketat gitu. Sekalipun aku menjadi seorang independen, aku tidak akan melupakan norma bahwa aku memang dilahirkan dari keturunan Arab dan sudah dengan rules tertentu. Tapi di sini aku hanya ingin mengembangkan bakatku. Aku mau sekolah, aku mau mulai sekarang mama tidak melarang aku untuk ke dapur, untuk masak. Aku mau buktiin bahwa aku bisa. Aku akan beresin itu. Jangan buat aku makin stres. Ya. Jadi Mbak R di sini harus ada
ditunjukkan bahwa ilmu yang selama ini didapatkan itu tidak sia-sia. Buat apa keluar uang kalau nggak dipraktekin? Culinary itu sekarang apalagi lagi COVID, itu benar-benar benar-benar sangat bisnis yang bagus loh, sebagai bisnis yang bagus, sangat menguntungkan gitu. Kasih pandangan-pandangan ke depan untuk mamanya Mbak M. Di sini hak hidup orang itu sama. Kamu harus bilang gitu Mbak M. Manusia memiliki harkat martabat sama di mata Tuhan. Mau dari keturunan apapun, mau dari bangsa suku mana apapun, rules tetap rules. Ya. Ini kan nggak nyentuh, nggak melanggar. Ini kan sesuatu yang positif. Gitu. Nggak usah khawatir kalau misalnya aku beraneh-aneh di luar. Harus ada komunikasi dari Mbak R sendiri. Harus berani Mbak. Semesta nggak akan meninggalkan orang yang kesusahan itu sendirian kok. Jadi diperlukan komunikasi yang benar-benar dari hati ke hati. Gak usah ada provokasi dari siapapun. Ajak mamanya ngomong di kamar berdua. Ngomong aja. Biasanya memang mungkin pada zaman dahulu mungkin mamanya Mbak R ini dididik sama neneknya seperti itu, sama neneknya Mbak R. Makanya ada namanya apa ya, turun temurun, jadi kayak trauma gitu loh. Dia juga digituin, mungkin cita-citanya tidak tersampaikan, tapi kan beda. Ini eranya sudah beda. Segala sesuatu sekarang lebih modern. Ya. Seperti itu. Dan honestly, ini nyerempet ke pertanyaan nomor 2 nanti ya. Aku punya teman yang menikahnya juga sama non-Arab kok. Nggak masalah. Jodoh itu Tuhan yang udah atur. Ya kan? Bilang aja kayak gitu Mbak R. Aku mau ngomong dari hati ke hati. Harus ada namanya di sini berbicara. Mama, saya mau begini. Saya sudah besar. Saya bisa cari uang sendiri. Umur saya juga sudah cukup. Saya mau sukses, saya nggak mau nyusahin. Saya mau tunjukin kalau saya ini mampu. Ya, jadi yang pertama adalah cara komunikasinya seperti itu. Oke Mbak R, harus dilakukan, harus berani, harus mantap. Nggak boleh namanya kita takut untuk mengungkapkan apa yang kita mau. Jadilah diri sendiri, karena kalau kamu nggak jadi diri sendiri, selamanya kamu akan sakit. Sampai dikubur pun akan sakit. So, terbukalah mulai sekarang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Apakah akan ada lelaki yang dekat dengan saya? Di sini Mbak R memilih nomor 11 dan kebetulan jatuh di Arkana Mayor dengan Ratu. Ratu di sini adalah sesuatu yang menghasilkan kemasyuran, simbol dari Dewi Keberuntungan yaitu Dewi Fortuna, sumber energi keberuntungan, tidak perlu melakukan hal lain selain menjadi dirinya sendiri. Ingat, menjadi dirinya sendiri. Ketika kartu Ratu ini muncul, maka pesan saya adalah jadilah diri sendiri dan menghasilkan hal-hal nyata yang dapat membawa manfaat bagi dirinya Mbak R sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, teruskan apa yang telah dicanangkan untuk dijalankan itu karena akan membawa hasil yang berlimpah. Jadi kenapa ada Ratu di sini? Apakah Mbak R di sini akan ada laki dekat dengan saya? Ketika Mbak R sudah menjadi diri sendiri, menunjukkan terkait dengan pertanyaan nomor pertama, menunjukkan siapa Mbak R, nanti akan ada lelaki yang mau sama Mbak R. Mbak R tenang ya. Kita akan buka dari
Ini karena aku sambil charge, guys. Ratu, apakah Mbak R ini bisa menikah? Jawabannya bisa, asalkan sudah menunjukkan bakat dalam diri. Kalau semua syarat tadi sudah terpenuhi, yes, akan bisa. Mbak R akan mendapatkan laki-laki karena kesuksesannya. Kesuksesannya bagaimana? Ikuti cara yang tadi. Tetap, kalau mau kuliner, silakan kuliner. Nanti kan nama Mbak R akan ada di mana-mana, dan ada laki-laki pasti, ya mungkin dari keturunan Arab atau mana, itu kan pasti beritanya cepat ya, melebihi seputar Indonesia. Five of Pentacles, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, ada The Fool. Jawabannya adalah begini. Memang proses untuk mendapatkan laki-laki atau apakah ada laki-laki yang akan datang, ada. Ya. Prosesnya bagaimana? Ketika Mbak R nanti sudah memiliki nama dari hasil kuliner atau bisnis ya, itu kan sudah menghasilkan ya salah satunya. Jadi diri sendiri dulu. Salah satu jadi diri sendiri adalah dengan ya udah itu Mbak R memiliki misalnya apa ya, kue-kue atau apa ya, itu nanti akan ada yang lihat. Terus di sini ada Five of Pentacles, dimana mulai sekarang haruslah bergerak. Untuk menuju itu, mulai sekarang haruslah bergerak. Ketika nanti Mbak R sudah bergerak, sudah full nih, sudah tenang secara pikiran dan jiwa, nanti akan ada kok orang yang naksir. Ini ada Six of Pentacles di sini. Mbak R siap memberikan cintanya, namun jangan ke orang yang salah. Karena begitu Mbak R nanti bercahaya, bersinar, ya, akan banyak yang datang, akan banyak yang mau. Harus dipastikan pilihan Mbak R adalah orang yang benar-benar membuat Mbak R nyaman. Kartu The Fool di sini. Ketika semua itu sudah didapatkan, Mbak R di sini akan menjadi happy, akan menjadi cerah, ya. Karena mungkin banyaknya nanti tawaran cinta, tapi pilih jangan yang menjerumuskan. Oke? Akan ada laki-laki yang dekat, asalkan Mbak R menjadi diri sendiri. Mbak R tunjukkan ke orang luar bahwa Mbak R wanita mandiri. Jalan cuma satu. Komunikasi sama mama, buka itu usaha kue atau usaha makanan tadi, ya. Dari situ jodohnya akan datang. Siapa yang nggak mau punya calon istri hebat? Siapa yang nggak mau punya kekasih jago masak? Ya nggak? So, jawaban nomor 2, yes. Apakah akan ada lelaki yang akan dekat dengan saya? Iya. Dipilih dengan hati-hati dan selalu dengan bijak ya. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, apakah tahun ini saya bisa menikah? Ketika kartu Four of Cups ini muncul, jawabannya tawaran itu ada, namun Mbak R tidak senang atau masih mikir-mikir dulu. Ya. Sekarang kita lihat afirmasinya ya. Di sini ada kartu Wheel of Fortune, ada Five of Cups, dan Eight of Cups. Pertanyaannya tadi adalah apakah saya akan menikah tahun ini? Ketika kartu Four of Cups itu muncul, ya, tawaran ini akan datang. Tetapi Mbak R di sini merasa tidak puas dengan tawaran tersebut. Karena ada sesuatu yang belum komplit.
ada sesuatu emosi yang belum tercapai. Tapi nggak usah sedih, ya. Di sini ada Wheel of Fortune, yaitu akan selalu ada peluang. Ya, kalau misalnya Mbak R di sini nanti ditawarkan, apakah aku ingin ada cowok yang mau, ya nggak perlu buru-buru juga, gitu loh. Gapailah cita-citanya dulu, karena di sini ada peluang bagus, ya. Selalu ada peluang. Nah, peluang tersebut di sini tadi ada Four of Cups dan ada Five of Cups, ya. Five of Cups itu melambangkan situasi di tengah-tengah ya, antara memberi dan menerima secara emosional. Nah, di sini harus dipikirkan lagi. Jangan menggunakan emosional, tapi gunakanlah empati. Kalau salah memilih, akan ada rasa kecewa. Oke? Kemudian harus dilakukan adalah banyak cara sebenarnya untuk kita sukses atau kita merasa komplit itu tanpa harus misalnya ya buru-buru menikah gitu loh. Kita kenali diri kita dulu sih sebenarnya. Kita kenali diri kita dulu. Kita kenali dulu orang-orang di sekitar kita. Jadi dengan adanya tawaran tersebut, ya akan ada nanti banyak iming-iming dari orang sekitar gitu, termasuk keluarga. Kalau misalnya sudah ada iming-iming, Mbak R tetap harus dengan pendiriannya, iya atau enggak. Misalnya memang orang itu menawarkan, oke, aku bisa menikah dengan kamu, aku akan kasih kamu izin untuk melakukan hal yang kamu suka. Buat aja hitam di atas putih kalau perlu. Kalau misalnya memang nggak bisa dipercaya. Kalau aku sih begitu ya. Janji ya, aku bisa ini, oke, aku terima. Gitu. Menikahnya belum, tawarannya ada. Nah, tawaran di sini harus jeli-jeli Mbak R. Ya, apakah orang yang menerima itu, yang menawarkan itu nanti bisa memberikan Mbak R meneruskan cita-citanya buat perjanjian dulu. Kalau misalnya memang dari keluarga Arab, buat aja coret-coretan perjanjian berdua. Aku mau nikah sama kamu dengan syarat ini. Kalau misalnya dia bilang iya, ya udah, lanjutin, go ahead. Berarti dia akan menjadi supporter kamu kalau misalnya dia cinta sama kamu. Oke Mbak R, jawabannya sudah ya. 1, 2, 3. Sekarang aku ke kartu matahari untuk konklusi. Bye-bye. Kartu terakhir sebagai konklusi adalah matahari. Di sini aku akan bacakan saja. Ya, semoga Mbak R bisa mendapatkan pesanku ya. Ada suatu potensi di sini dari Mbak R yang bisa memberikan Mbak R itu adalah suatu abundance, terutama dalam hal materi. Mbak R harus mempraktikkan bakat dan minat. Potensi itu mengisyaratkan bahwa sesuatu yang diterima itu juga akan dinikmati. Ada pemasukan yang disimpan atau dipergunakan untuk investasi berikutnya. Yang masuk akan dinikmati, dipergunakan, dan bukan hanya disimpan belaka. Pesan dari alam bawah sadar juga di arah yang sama. Ya, nikmatilah hidup Anda. Apabila selama ini Mbak R terlalu khawatir akan sesuatu, maka jawabannya cuma satu. Nikmatilah hidup, jadilah diri sendiri. Oke, sekian pembacaan dari aku, teman-teman, dan Mbak R. Semoga dengan readingan ini akan membantu. Buat kalian yang ingin suratnya dibacakan, cuman memang aku nggak bisa
rentang waktunya 1 minggu sekali, mungkin 2 minggu. Dan di sini aku akan senang hati untuk membantu kalian, memberikan setidaknya solusi, bukan menyelesaikan. Minimumnya itu mengikis masalah sedikit lah, ya. Masukan dari aku itu bisa dipraktekkan. Oke? See you all, bye bye.